Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik umat adalah generasi para salafus salih ridwanullahi alaihim, para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang mana kalau kita ingin mencari teladan, sebaik-baik teladan adalah mereka. Yang seandainya cerita-cerita tentang kesalahan mereka tidak diriwayatkan dengan sanad yang sahih, niscaya cerita-cerita itu layaknya khayalan dan dongeng belaka. Tapi nyatanya diriwayatkan dengan cerita sanad yang sahih, tandanya itu kejadian benar, karena riwayatnya valid, autentik, betul-betul terjadi di zaman para sahabat saleh. Di antaranya dahulu ada sahabat Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah tatkala pada saat itu dia telat datang ke masjid, kemudian Rasulullah sedang berkhutbah. Rasulullah bilang dalam khutbahnya, "Ijlisu, duduklah kalian semua." Abdullah bin Rawahah seketika itu belum sampai masjid, baru dengar dari luar pintu masjid. Belum masuk masjid, tapi pendengar Nabi SAW bilang, "Ijlisu, duduklah." Dia langsung duduk di luar, jauh dari masjid, duduk. Seketika itu juga langsung duduk. Kemudian sampai beres Rasulullah khutbah, Nabi SAW keluar dan dia masih duduk juga. Saking taat dan patuhnya kepada perintah Nabi SAW. Seketika itu juga, kalau mungkin kita ngapain? Ini duduk di pinggir jalan, di tengah jalan. Tapi tak dipungkiri oleh dia bahwa ini adalah perintah Nabi SAW, perintah Rasul, utusan Allah yang harus ditaati. Karena wajib hukumnya ketika itu, semua perintah Nabi wajib ditaati. Nah ketika itu langsung duduk seketika. Kemudian Nabi keluar, dia masih duduk keadaan duduk. "Wahai Abdullah bin Rawahah, begitu semangat engkau." Kemudian Nabi mendoakan, "Zadakallahu hirsan ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih." Semoga Allah menambahkan semangatmu dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Di antaranya lagi kisah Umair bin Hammam Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabat anak muda. Ketika itu sedang perang Badar, kemudian Nabi SAW sedang menyemangati para pasukan. Kemudian Nabi SAW bilang, "Kumu ilal jannati arduhas samawati wal ard." Bangunlah kalian, musuh sudah mau datang. Yang mana kalian akan menuju surga. Kalau misalkan kalian masuk peperangan, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Umar bin Hammam Al-Ansari datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, benarkah kabar itu? Surga yang luasnya selangit dan bumi?" Kemudian kebetulan dia lagi makan 2 butir kurma. Di tangannya masih ada 2 butir kurma lagi, Pak. Ya, sambil mengunyah kurma. "Benarkah?" Diulang lagi, "Benarkah ya Rasulullah, kalau saya masuk ke peperangan ini, saya mati terbunuh oleh kafir, kemudian saya masuk surga yang surganya seluas langit dan bumi?" "Benar," kata dia. Bakhin maksudnya adalah luar biasa, ini menakjubkan. Kemudian dia langsung tanpa buru-buru, dia bilang ke kurma yang sedang dia pegang, "La in hayitu ila an aqula hadhihi tamarat la innaha lahi hayatun tawilah." Kalau saya makan kalau saya maju ke peperangan sampai nunggu 2 kurma di tangan saya ini habis, maka itu adalah kehidupan yang sangat lama. Saya nggak mau nunggu gini. Dia buang kurma tersebut, langsung dia masuk ke peperangan dan mati syahid. Dan Nabi SAW kabarkan dia adalah penghuni surga. Luar biasa semangatnya. Kita ini hanya disuruh panggilan azan saja ke masjid, bukan panggilan jihad. Di zaman Nabi SAW ketika tengah malam ada seruan panggilan jihad, semuanya mau nggak mau harus panggilan jihad. Bahkan mohon maaf, sampai ketika ada seorang sahabat yang dimandikan ghasilul malaikah, dimandikan oleh malaikat, yang pada saat itu sedang, mohon maaf, habis berhubungan suami istri, capek, tapi ada panggilan jihad dari Nabi SAW, langsung dia berjihad dan langsung meninggal, mati syahid. Tak sempat dimandikan, mandi junub, tapi dia dimandikan oleh malaikat. Luar biasa semangat para sahabat. Kemudian Abu Bakar ketika ditanya, "Siapa di antara kalian yang puasa hari ini?" "Saya ya Rasulullah." "Siapa di antara kalian yang jenguk jenazah hari ini?" "Saya ya Rasulullah." "Siapa di antara kalian yang hari ini ngasih makan orang fakir dan miskin?" "Saya ya Rasulullah." "Man ijtama'a hadza fi mu'min illa dakhala jannah." Semua yang terkumpul dalam seorang beriman setiap hari pada setiap hari dalam melakukan kebaikan, maka dia masuk surga. Abu Bakar semua amalan dihabisin sama dia. Enggak mau terluputkan satu sedikit pun amalan, sedetik pun kecuali itu diisi dengan amalan soleh.
Maka sebaik-baik teladan adalah para salafus saleh, sahabat ridwanullahi alaihim. Semoga kita setidaknya dapat mencontoh mereka. Kalau tidak dapat contoh mereka, setidaknya generasi setelahnya lagi. Sehingga kita bisa masuk surga selevel dengan mereka. Meskipun tergolong sulit mungkin, tapi kita berusaha. Semoga Allah masukkan kita surga paling tinggi, surga Firdausul A'la. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.